Indonesia masuk menjadi salah satu dari negara teraman jika Perang Dunia Ketiga meletus. Dan mengapa saya katakan bahwa ini semua karena manuver dari Pak Prabowo di detik-detik akhir menuju perang kemarin. Haruskah saya menyanyikan terima kasih Bapak Prabowo? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah Pak Prabowo lah yang membuat Indonesia menjadi salah satu tempat teraman jika Perang Dunia Ketiga meletus? Dan apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Dan bagaimana menghadapi akan deras masuknya gelombang eksodus peperangan dari Timur Tengah ke Indonesia? Yuk kita bahas. Banyak kekhawatiran termasuk dari minyak dan barang-barang impor yang lainnya harganya akan melonjak naik karena penutupan Selat Hormuz. Walaupun maksudnya seperti yang kita tahu ya, kalau secara aman apakah kita akan kena peluru dalam bedil-bedilan antara Iran dan Amerika ataupun akan kena rudal, ya jarak kita begitu jauh. Cuma kan secara ekonomi ini yang dikhawatirkan masyarakat begitu. Dimana masyarakat udah mendekati Lebaran dan juga harga bahan pokok mulai naik, dan ini akan lebih naik dan lebih mahal lagi, dimana sampai mungkin daya beli masyarakat nggak sanggup untuk beli bahan pokok itu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Ya seperti yang sudah katakan bahwa Indonesia ini ada di planet bumi, jadi otomatis kalau terjadi peperangan pasti akan berdampak. Tapi akankah dampak ini serius? Jadi kalau luka itu luka ringan, luka berat, atau sampai harus diamputasi? Dari kartu The Knight of Pentacles, saya ingin katakan bahwa apapun yang akan terjadi, ini masih akan tetap bisa dipertahankan. Mengapa? Karena upaya dari Pak Prabowo kemarin yang akhirnya itu menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika Serikat. Bahkan Donald Trump sendiri sudah mengatakan, I don't want to fight this man gitu. Dan kita tahu bahwa Donald Trump ini sudah tahu Pak Prabowo ini tuh ada di pihaknya. Jadi kalau saya kira dengan persediaan energi di Amerika ini mendekati 24 juta barel per hari, sedangkan Rusia dan China ini masing-masingnya itu 10,5 untuk Rusia, 10,5 juta barel per hari, dan China itu 10,9 juta barel per hari. Maka saya pikir ya safe to say kalau kita akan aman-aman saja, karena kita pasti akan tetap dapat pasokan dari Amerika, walaupun kita tahu bahwa itu jaraknya lebih jauh dibandingkan kalau kita mengambil dari negara terdekat kita itu tadi, misalkan di China atau ya negara-negara lain yang ada di sekitar situ. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa ini semua sejatinya akan tetap aman, dan Indonesia masih akan jadi tempat yang nggak akan terlalu terdampak. Makanya mereka semua pasti akan berdatangan. Masalahnya lebih ke sana nanti. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, maksudnya kepanikan masyarakat ini terjadi karena mereka semua beranggapan bahwa cadangan minyak kita ini berasal dari Timur Tengah semuanya. Padahal masih banyak juga dari negara-negara Timur Tengah harusnya cuma 20%-an ya? 20%. Dan bahkan ada 26% dan 21% ada dari Nigeria sama Angola. Kita harus tahu bahwa algoritma dan berita itu memang paling merekomendasikan ketakutan dan juga kecemasan. Maka berita-berita ketakutan, kemarahan, kecemasan itulah yang membuat internet ini tadi menghasilkan uang dan rupiah dan dolar itu tadi. Maka jika kalian mencari berita baik terus terasa tidak jumpai, tapi berita tentang ketakutan itu terjadi setiap saat, itu adalah karena ini tadi. Karena yang kalian baca itu informasi yang tidak sepenuhnya benar. Maka kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tadi saya sudah katakan bahwa energi ini Indonesia masih akan tetap memiliki ketahanan karena kita akan dapat, walaupun akan tetap disubsidi, tapi perdagangan dengan Amerika pun Pak Prabowo ini kan sudah nego dan bisa saya pikir ini tetap bisa negosiasikan hal-hal yang seperti otomatis ini jaraknya lebih jauh dan yang lain-lain. Tapi kita akan tahu juga bahwa sejatinya Indonesia ini adalah pasar tempat Amerika dan China pun ini berdagang. Jadi kalau saya pikir kartu Knight of Wands atau Page of Wands ini menunjukkan apapun yang akan dilakukan, ini akan tetap diupayakan. Dan mereka pun ini akan berupaya. Indonesia ini tidak akan terjadi sebuah gejolak. Karena kalau mereka nanti ternyata memang beneran perangnya kan butuh energi dan juga butuh sumber daya. Nah, sumber daya ini tetap harus didapatkan dari perdagangan atau hal-hal yang berkaitan dengan jual beli itu tadi. Apakah dipikir dengan adanya peperangan terus kemudian berhenti dulu ya dagang? Enggak juga. Bahkan peperangan yang kali ini terjadi sebenarnya adalah peperangan yang ditujukan agar mereka bisa mendapatkan cuan dan kemenangan dari perang dagang yang sebenarnya.
peperangan yang sesungguhnya. Banyak juga yang berasumsi ini di internet sih. Banyak juga yang berasumsi bahwasanya dengan Pak Prabowo menerapkan beberapa program ketahanan pangan dan ada juga kemarin genteng dan lain-lain lah ya, Koperasi Merah Putih. Ada juga yang berkonspirasi bahwasanya Pak Prabowo ini bisa aja setelah mendekati Amerika ya, maksudnya dia dapat informasi lebih dulu terkait perang-perang atau invasi Amerika ini, makanya Pak Prabowo bisa bersiap jauh lebih dahulu gitu, lebih awal gitu. Ya sangat mungkin karena intelijen atau dalam hubungan bilateral sebuah negara hal seperti itu sangat mungkin terjadi dan juga menjadi sebuah hak dari Pak Prabowo tidak diumumkan kepada masyarakatnya. Saya pikir ini sangat mungkin bahwa Pak Prabowo sebenarnya tidak memprediksikan, tapi sudah dibisikin oleh Donald Trump. Lu mendingan siap-siap ini karena kamu sudah bayar 1,7 triliun untuk join BOP, terus dikasih tahu itu tadi inside information itu tadi. Tapi apapun itu kan menguntungkan buat negara Indonesia. Dan saya being pragmatik aja bahwa apapun itu kembali, ayo kita selamatkan dulu bangsa kita. Dan ini karena dia keuntungan lagi, karena presiden kita Pak Prabowo. Karena kalau bukan Pak Prabowo, belum tentu akan memiliki langkah seperti ini dan akan bisa mendapatkan keuntungan ini tadi. Maka ingin saya katakan, untuk semua yang mengatakan Pak Prabowo sedang membadut, mengatakan kok pengen sok-sok, emang siapa lu mau menjadi penengah dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita kan sudah tahu bahwa pemerintah yang sekarang ini memang agak kesulitan mengkomunikasikan banyak hal. Maka saya berharap, ayo kita menjadi kritis, tapi kita jangan sampai meminta untuk pemerintahan ini diganti atau ditumbangkan. Karena kita sudah tahu bahwa kalau mengatakan Panji ini mens rea, mens rea-nya Pak Prabowo ini tetap baik. Mens rea-nya beliau ini ingin agar Indonesia ini selamat, Indonesia ini maju. Dan beliau ini sejatinya bukanlah seorang politikus. Masa iya politikus bisa dibohongin terus akhirnya 5 kali nyalon nggak menang-menang. Jadi kalau saya pikir Pak Prabowo ini hanyalah seorang nasionalis yang naif, dipergunakan oleh orang-orang. Nah saat dia sekarang menjadi presiden, orang yang jabatan yang dia inginkan, posisi di mana dia akan menjadi maksimal sebagai seorang patriot, maka yuk kita lindungi beliau dari ya tadi itu. Kita memang takut beliau akan disesatkan, tapi yuk juga kita dukung semua langkahnya. Kalau berbicara tentang aman kan ketahanan pangan itu juga salah satu. Nah, banyak juga masyarakat justru menilai kayak ya MBG aja sebenarnya nggak cukup juga buat ketahanan pangan gitu. Toh ada beberapa sektor yang juga masih impor dan kita masih merasakan bahwasanya kenaikan harga bahan pokok yang apalagi menjelang Lebaran ini masih begitu dahsyatnya, Mas Denny. Betul, tapi kan kembali lagi nih. Jadi kadang-kadang kalau untuk para milenial Gen Z ini maunya itu obatnya tuh mujarab. Langsung ditelan, langsung sembuh. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tapi kita akan tahu bagaimana Pak Prabowo berusaha untuk memperkecil gerak para oligark ini tadi. Bahkan yang terakhir kemarin ada kata-kata kan yang, oke ini Indomaret sama Alfamart sudah cukup, jangan dibangun lagi, kita mau bangun koperasi. Itu kalau nggak izin dulu Pak Prabowo, saya pikir nggak mungkin. Coba kalau ini kejadian pada pemerintahan, kalau kemarin pemenangnya bukan Pak Prabowo, Mas Ganjar atau Mas Anies, saya pikir nggak akan seberani itu mengatakan hal seperti itu tadi. Bahkan Pak Prabowo ini terang-terangan sepertinya meminta atau menodong, tanda kutip ya, kepada para oligark ini tadi untuk mensumbangsihkan dharma mereka ini tadi kepada Nusantara. Jangan cuma mengambil untung saja. Bahkan di hari ini, di 6 Maret 2026, ada sebuah konferensi pers dari kepolisian. Berapa miliar ya, berapa puluh miliar gitu. Itu hasil rampasan dari judi online. Walaupun tidak ditayangkan tersangkanya, tapi kita tahu uang ini berhasil disita. Jadi ini hal yang saya yakin nggak akan terjadi di pemerintahan yang lain jika keberanian ini tadi kita jadikan sebuah nilai. Keberanian untuk mengambil harta yang bukan menjadi miliknya. Bahkan Pak Prabowo pun saat ini mencoba untuk mengambil kembali aset-aset negara yang ada di banyak tempat di Indonesia. Tanah-tanah yang ini milik negara itu mulai diambil. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat besar untuk seseorang yang mungkin milenial baru hidup berapa tahun? 30 tahun. Gen Z baru 20 tahun. Nah, untuk saya yang Gen X ini kita tahu bahwa selama ini hal seperti itu nggak pernah dilakukan karena presiden sebelumnya nggak berani mengusik pengusaha, mengusik orang kuat, mengusik hotel punya Pak Ibnu Sutowo itu, akhirnya diambil. Hotel Hilton. Nah, jadi hal seperti itu nggak akan terjadi di pemerintahan yang lainnya. Jadi Pak Prabowo kali ini,
ya kita memiliki harapan yang besar. Apakah sempurna? Tidak. Tapi inilah yang membuat ya Indonesia kali ini menjadi negara yang dianggap tidak berpihak. Negara yang mulai menuju ke pemerintahan yang lebih bersih. Dan terutama adalah negara yang bisa hidup dengan sumber daya yang mereka sendiri miliki. Tapi apakah langkah yang tepat Mas Darko untuk berkawan, bukan berkawan ya, beraliansi atau mungkin menjadi apa ya bahasanya, ngipas Amerika Serikat? Karena ya seperti yang kita tahu banyak orang paham wataknya Donald Trump ini kan memang gitu, sering belak-belok ya kan, manuver-manuver tajamnya. Dalam politik dan kehidupan berbangsa bernegara dengan negara lain ya, terutama ini tadi ya geopolitik lah kita ngomong seperti itu. Apakah menjaga ideologi, kejujuran dalam komunikasi, dan juga berintegritas adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di masa sekarang? Saya pikir tidak. Di dunia yang peraturannya pun ini sudah nggak jelas ini tadi, kecerdikan dan kepandaian kita untuk memilih pihak dan meninggalkannya saat dia sudah nggak terlalu kuat adalah jalan ninja yang harus ditempuh oleh Pak Prabowo. Maka kesampingkan dulu lah apa yang kalian baca di buku-buku sosialis, buku-buku tentang kebangsaan, buku-buku Tan Malaka mungkin. Nggak semuanya itu bisa diimplementasikan dengan kondisi di mana negara adidaya itu Amerika, presidennya Donald Trump, dan dia itu, yang kata orang Jawa itu, isuk deleh, sore tempe. Pagi dia ngomong kedelai, sorenya dia ngomong itu tempe. Yang artinya, pelin-pelan dan sen kiri belok kanan. Mirip seseorang ya. Tapi saya pikir itulah cara selamat dan jalan ninja untuk menjadi seorang pemimpin di era sosial media seperti sekarang. Terima atau tidak, kalian mau marah-marah atau happy, inilah kondisi dan kenyataannya. Silahkan tuliskan komentar di bawah sini. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan juga menyukai konten-konten seperti ini. Karena sejatinya, kebenaran sejati itu tidaklah ada di zaman seperti sekarang. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.